Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Nugroho, NIM B100220105. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai strategi pemasaran digital di e-commerce dalam mengelola bisnis pada UMKM lokal. Yang pertama, latar belakang. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Namun, tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi menuntut pelaku usaha untuk berinovasi dalam cara berjualan. Konsumen saat ini cenderung berbelanja secara online karena lebih cepat dan mudah diakses. Platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada menjadi sarana utama untuk promosi dan transaksi. Oleh karena itu, strategi pemasaran digital diperlukan agar UMKM dapat bertahan, berkembang, serta mengelola bisnisnya secara efisien di tengah persaingan pasar online yang semakin luas. Selanjutnya, definisi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital merupakan pendekatan promosi produk dengan memanfaatkan teknologi internet dan media sosial. Menurut Cafe 2022, strategi ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan pemasaran secara online. Dalam konteks UMKM lokal, pemasaran digital tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang dengan konsumen melalui interaksi dan pelayanan yang lebih personal. Selanjutnya ada peluang dan ancaman. Untuk peluangnya, pertumbuhan pasar digital yang pesat, kemudian dukungan pemerintah terhadap digitalisasi UMKM, kemudian biaya promosi yang relatif rendah, kemudahan analisis pasar dan pelanggan, yang terakhir, peluang kolaborasi dan ekspor digital. Kemudian ancamannya, persaingan yang sangat ketat, ketergantungan pada algoritma platform, resiko reputasi dari ulasan negatif, dan yang terakhir keamanan data dan penipuan online. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan sendiri, ada biaya promosi yang hemat, jangkauan pasar yang luas, dapat memantau performa penjualan secara real time. Kemudian, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, fleksibel, karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Untuk kekurangannya, persaingan harga ketat, kemudian perlu kemampuan digital dan pemahaman teknologi, kemudian ketergantungan pada algoritma platform, kemudian resiko ulasan negatif yang mempengaruhi reputasi toko, dan yang terakhir, sulit membangun kepercayaan bagi pelanggan baru. Selanjutnya, penerapan 5W dan 1H. Yang pertama, WAD. Strategi promosi dan pengelolaan bisnis menggunakan platform digital seperti Shopee dan media sosial untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Lalu, why? Konsumen kini beralih ke belanja online. Pemasaran digital membantu UMKM menjangkau pasar secara luas dengan biaya lebih efisien. Selanjutnya, who? Pelaku UMKM sebagai penjual, konsumen online sebagai target, dan platform e-commerce sebagai media penghubung. Selanjutnya, when? Dilakukan sejak awal membuka toko online dan diterapkan secara terus-menerus mengikuti tren pasar digital. Selanjutnya, where? Di platform e-commerce dan didukung media sosial seperti TikTok dan Instagram. Kemudian how? Dengan optimasi toko online, iklan digital, promo menarik, dan layanan cepat serta analisis data penjualan secara rutin. Kemudian kesimpulan. Secara keseluruhan, strategi pemasaran digital di e-commerce sangat efektif dalam membantu UMKM lokal berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Melalui pemanfaatan platform seperti Shopee, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dengan biaya yang efisien. Selain itu, strategi digital memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam mengukur hasil promosi serta menyesuaikan dengan tren pasar. Namun, agar strategi ini benar-benar optimal, UMKM harus terus belajar memahami teknologi, menjaga kualitas produk, dan membangun kepercayaan pelanggan. Dengan dukungan digitalisasi dan kebijakan pemerintah, UMKM lokal memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi bisnis dengan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.